tadi Pak? Rapat macam-macam tadi ada menilai kondisi ekonomi seperti sekarang dan saat ini dan gimana langkah-langkah untuk mempercepat ekonomi supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. Tadi paparan Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya Belum ada dengar aja. paparannya, Pak? Saya dengar. Pak, bicara soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu? 3% ada. Gimana Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangan. Tapi sementara kan terikat undang-undang kan. Kita ikut undang-undang yang ada. Batasnya kan 3% kan. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa Pak strateginya? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak bisa. Di kamera. Banyak kritik tuh. Sedikit aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak mungkin. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep. Kalau ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju Pak untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Katanya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soal burden sharing udah ada mulai gimana Pak? Saya belum bicara burden sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah resiko inflasi gimana Pak tanggapannya? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu boleh kan, saya dosen juga waktu itu. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Oh, ada kelihatannya. Insentif fiskal. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam. Kebijakan yang di mananya sih Pak yang mungkin disilakan itu ya? Atau mungkin dari pajak atau dari apanya Pak? Anda mau kena pajak. Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua program pembangunan yang ada. Pak, ini nanti ke DPR mau pemaparan apa? Saya mau pemaparan kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau sini APBN, diskusi APBN. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil dari itu apa ya? Ada rencana Bukan sebagian kecil, maksud begini. Maksud saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong saya minta maaf. Cukai minuman berpemanis. Tapi kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu semenjak jadi menteri akhirnya banyak statement seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak. Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa, ke saya juga sama. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang biar aja atau itu yang susah aja yang pasti enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Tapi tidak akan berubah atau melebihi dari itu Pak? Kita ikut undang-undang yang ada. Oke, kalau untuk GDP ratio Pak, apakah kan sekarang sekitar 40%, apakah tadi ada arahan atau ada pembicaraan itu harus bisa lebih besar? Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang, defisitnya. Tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat.
debt to GDP-nya akan cenderung turun kan. Jadi kunci di situ. Optimalkan dana yang ada, program yang ada, supaya menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga debt to GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dengan signifikan. Seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya? Seberapa butuh sinergi dengan kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga, ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tadi yang dibilang masyarakat sering bilang kan, likuiditas ketat akan berkurang dengan signifikan dalam waktu dekat. Kontribusi moneter. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean atau TMPB Makassar memusnahkan 873 bol pakaian bekas impor atau thrifting dan sejumlah barang ilegal. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan sejak Agustus 2024 hingga Juni 2025 lalu. Kepala KPPBC TMPB Makassar Ade Irawan mengatakan, pemusnahan ini sebagai bentuk bahwa pihaknya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan perdagangan yang tidak sehat. Adapun barang yang dimusnahkan oleh Bea Cukai yaitu pakaian thrifting sebanyak 873 bol berukuran besar, kemudian sebanyak 5,48 juta batang rokok ilegal berbagai merek, 2.327 liter minuman mengandung etil alkohol, serta 2.100 kosmetik dan barang penumpang lain yang tidak sesuai ketentuan. Ade menerangkan bahwa pemusnahan barang ilegal tersebut dilakukan secara simbolis di kantor Bea Cukai Makassar. Nantinya seluruh barang ilegal ini akan dimusnahkan secara massal di fasilitas pengolahan limbah PT Kima Makassar dengan cara dibakar. Selain penindakan, Bea Cukai Makassar juga menyelesaikan 58 perkara cukai melalui mekanisme ultimum remedium dengan nilai pendapatan negara Rp589 juta dan mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, TNI hingga Satpol PP. Gubernur Sulbar Soehardi Duka atau SDK hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pengurus Masjid Al-Quba Kasiwa di Mamuju. Turut hadir perwakilan Kemenak Sulbar, Pemkab Mamuju, Ketua MUI Mamuju, Camat Mamuju, Lurah Binanga, para tokoh agama dan masyarakat. Adapun hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dibawakan langsung oleh Ustadz Nur Salim yang juga Ketua LDNU Sulbar. Gubernur Sulbar Soehardi Duka dalam sambutannya mengatakan, perjalanan hidup ini dari tahun demi tahun dan maulid demi maulid sudah dilewati dan ada perubahan. Dia juga mengajak umat senantiasa mendoakan negara maupun daerah senantiasa dalam keadaan aman. Selain itu dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, dirinya berjanji akan membantu pembangunan Masjid Al-Quba Kasiwa di Mamuju. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan menghadiri penanaman perdana bibit kelapa di Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman serentak se-Indonesia yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan mengatakan bahwa kegiatan ini juga disinergikan dengan program strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu gerakan menanam 5 juta pohon kelapa atau gemerlap. Penanaman perdana ini berlangsung secara simbolis bersama Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. Andes Mukhtar, Kabid Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Sulsel, Yoga Ananto Putra, serta jajaran Forkopimda. Didi juga menegaskan bahwa pihak kepolisian siap mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mendeklarasikan program gemerlap. Menurut Didit bahwa keterlibatan semua pihak mulai dari jajaran pemerintah daerah, OPD, hingga masyarakat desa sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. Andes Mukhtar mengatakan bahwa program penanaman bibit kelapa ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, Mukhtar berharap dengan berkomitmen bersama antara pemerintah daerah, Polri, dan stakeholder lainnya, penanaman bibit kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus berlanjut dan memenuhi target hingga 5 juta pohon. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Bulukumba
turut serta dalam gerakan nasional penanaman 360.000 bibit pohon kelapa yang dilaksanakan secara serentak di seluruh unit pelaksana teknis atau UPT di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam lingkup kantor wilayah di Jenpas, Sulawesi Selatan, penanaman ini terbagi menjadi 6 rayon. Lapas Bulukumba yang tergabung dalam rayon 2 mengikuti penanaman yang dipusatkan di Kabupaten Bantaeng. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Bulukumba Akbar Amnur, didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja. Partisipasi dari pihak pemerintah daerah juga terlihat dengan hadirnya Bupati Bantaeng beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bantaeng. Selain di lokasi pusat Kabupaten Bantaeng, kegiatan penanaman juga dilaksanakan di area pertanian Lapas Bulukumba dan lahan milik masyarakat sekitar. Langkah ini adalah bagian dari upaya optimalisasi lahan produktif di lingkungan lapas yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk program pembinaan kerja warga binaan.